Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erika Susanti. Selamat datang di acara talk show yang saya pandu. Gimana lagi kalau bukan talk show, it's all about sport. Sebuah acara talk show yang bukan sembarangan talk show. Acara yang selalu membahas seputar hal-hal yang menjadi trending di olahraga. Namun, karena kita saat ini sedang berada di masa pandemi, kali ini saya akan membahas tentang pentingnya olahraga demi menjaga kesehatan di masa pandemi. Hari ini saya sudah mengundang 3 narasumber terkece kita. Ada Mas Bima. Halo semuanya. Ada Mbak Sapna. Halo semuanya. Dan ada Mbak Angelia. Halo semuanya. Nah, gimana nih semua kabarnya? Baik. Syukur ya pada saat walafiat nih. Nah, jadi gini, sesuai ya sama tema kita yaitu pentingnya olahraga demi menjaga kesehatan di masa pandemi. Ya kita memang tahu kalau olahraga itu sangatlah penting untuk kesehatan kita. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita mau olahraga di masa pandemi ini? Padahal kita tuh kan dihimbau untuk stay at home. Ya betul, kita itu harus stay at home agar tidak menyebar COVID-19 ini. Namun olahraga itu penting juga untuk kesehatan tubuh. Karena kita yang tidak memungkinkan untuk keluar rumah, kita juga dapat berolahraga di dalam rumah. Kebanyakan orang itu jika di dalam rumah itu bermalas-malasan. Padahal olahraga itu kan harus bisa juga dilakukan di rumah. Misalnya nih, olahraga seperti sit up, push up, skipping, plank, squat, dan senam dengan diiringi musik. Ini juga khusus untuk kakek-kakek, nenek-nenek yang suka senam-senam pagi dengan irama musik. Itu aja sih. Oke, baik. Kenapa sih harus olahraga-olahraga tadi? Karena kan olahraga ini gampang dilakukan tanpa menggunakan alat-alat yang mahal, dan alat ini juga olahraga tadi itu mudah dilakukan tanpa membeli alat-alat yang mahal gitu. Oke, kalau gitu. Bisa nggak dijelasin apa manfaat-manfaat dari olahraga yang tadi disebut? Nah, jadi manfaat dari olahraga-olahraga yang disebutkan oleh Pak Bima tadi itu beragam. Gitu. Untuk sit up, manfaat dari sit up ini dapat mengencangkan otot perut dan juga otot pinggul kita. Sit up juga dapat memperindah bentuk perut kita. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak gadis yang sekarang gitu kan, mereka itu kayak banyak makan tapi mager untuk olahraga gitu. Jadi kan perutnya buncit. Nah, ini bisa gitu dilakukan supaya perut mereka itu lebih indah gitu. Jadi kalau kita melakukannya dengan rutin dan juga teratur, maka otot-otot perut itu bisa lebih kencang dan juga lebih tampak rata gitu. Nah, untuk manfaat push up itu dapat memperkuat otot-otot di sekitar bahu kita dan juga bisa meningkatkan kesehatan dari jantung kita gitu. Untuk manfaat skipping itu sendiri, manfaat skipping itu dapat membantu pertumbuhan tinggi badan. Nah, tetapi olahraga ini tuh lebih efektif dilakukan pada anak-anak dan juga remaja. Mengapa begitu? Karena pada anak-anak dan juga remaja itu pertumbuhan mereka itu lebih cepat gitu dibandingkan dengan orang-orang yang sudah dewasa gitu. Selain dari itu, manfaat skipping juga dapat menurunkan berat badan kita, melatih keseimbangan tubuh kita, dan juga dapat melatih koordinasi dari tubuh kita. Gitu. Nah, baik, saya akan melanjut manfaat dari olahraga plank. Olahraga plank ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki postur tubuh seseorang. Postur tubuh yang bungkuk pada umumnya bisa diperbaiki dengan cara olahraga plank ini. Nah, kita kan tahu pandemi mengharuskan kita di rumah melakukan kegiatan di depan HP, kamera, laptop gitu.
badan anak-anak atau remaja itu yang sedang sekolah itu pasti cenderung bungkuk karena duduk yang tidak bisa diatur begitu banyakan. Ini cenderung terlalu dekat ke laptop atau ke HP-nya. Jadi menyebabkan ini postur tubuhnya menjadi bungkuk. Lalu kalau mau postur tubuhnya diubah ini dengan olahraga plank ini bisa diubah. Karena olahraga plank ini bisa untuk meningkatkan kekebalan tubuh juga. Plank juga dapat mengencangkan perut kita juga. Lalu untuk olahraga squat. Squat itu baik untuk otot di lutut dan juga persendian. Karena plank ini dapat memperkuat otot inti seperti otot perut, punggung, dan juga panggul. Selain itu juga squat ini dapat memperkuat otot tubuh bagian bawah khususnya. Dan untuk senam ini tadi seperti yang dikatakan Pak Bima banyak dilakukan oleh nenek-nenek dan kakek-kakek. Senam ini dapat memperlancar peredaran darah untuk lansia supaya lebih terjaga lagi kesehatannya, juga dapat memperkuat daya tahan tubuh dan mengontrol kadar gula darah. Sebenarnya sekarang itu ada aplikasi yang dapat kita download dari gadget kita sendiri yang bisa mengajak kita untuk berolahraga tanpa harus keluar rumah gitu. Jadi kita itu bisa memanfaatkan handphone kita gitu, nggak harus keluar rumah, harus ada teman-teman, harus bareng-bareng, ada pelatihnya gitu, nggak harus juga karena kita bisa memanfaatkan aplikasi yang ada di gadget kita. Wah, ternyata ada ya sekarang aplikasi yang mengajak kita olahraga. Saya baru tahu itu kalau ada aplikasi yang seperti itu. Boleh nggak dikasih tahu gimana sih aplikasinya? Iya, jadi aplikasinya itu seperti mencontohkan sebuah gerakan-gerakan olahraga yang sederhana tanpa harus adanya bantuan alat-alat gitu. Jadi kita tinggal melakukan gerakan apa yang dicontohkan oleh aplikasi ini tadi begitu. Nah, betul tuh. Bahkan di aplikasi yang ini tuh ada setelan pengingatnya otomatis yang bakal nyala tiap hari karena kita udah menyetelnya. Jadi ketika memang sudah waktunya berolahraga, maka aplikasi itu akan mengeluarkan nada dering untuk mengingatkan kita bahwa sudah jamnya untuk berolahraga. Seperti itu. Wah, keren juga ya. Ternyata ada aplikasi seperti itu. Baiklah, sampai sini saja acara yang saya pandu. Meskipun singkat dan terlampau sebentar, tapi manfaat yang kita dapat hari ini jangan sampai nggak dapat dan tidak disebar. Nah, buat pemirsa yang ada di rumah, ternyata ada begitu banyak kan manfaat dari olahraga-olahraga yang tadi disebutkan. Meskipun tergolong olahraga yang sederhana, namun manfaat yang didapat begitu besar. Bahkan, tadi juga ada dijelaskan mengenai aplikasi olahraga yang dapat kita lakukan di rumah. Jadi tunggu apa lagi? Ayo berolahraga, karena selain menyegarkan tubuh, olahraga dapat menyegarkan pikiran. Sayangnya, perjumpaan kita hanya sampai di sini. Jika ada salah dalam perkataan maupun tindakan, saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, stay healthy, dan be happy. Sehat memang mahal, namun lebih mahal lagi jika kita sudah terjangkit sebuah penyakit. Dan terima kasih kepada para narasumber yang sudah bersedia untuk datang di sini. Saya dan tim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.